Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Nandini dengan NPM 022724111203. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang praktik perbankan syariah di Indonesia serta tantangan dan peluang. Langsung saja ke materinya. Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, di mana seluruh aktivitasnya menghindari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan beretika, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, kehadiran perbankan syariah bukan hanya alternatif terhadap sistem konvensional, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi modern yang menekankan kebersamaan dan keadilan. Fungsi utama perbankan syariah yaitu yang pertama, sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai agen pembangunan, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Terus yang ketiga, sebagai pelaksana keuangan sosial Islam, misalnya melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Berikut sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia melalui beberapa fase penting, yaitu A. Fase awal dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1997. Dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992. Hasil gagasan Majelis Ulama Indonesia bersama pemerintah. Pada masa ini, bank syariah masih sangat terbatas dan belum ada dasar hukum yang kuat. Yang berikut B. Fase pertumbuhan dari tahun 1998 sampai 2007. Krisis moneter 1998 membuka peluang baru bagi perbankan syariah karena sistemnya yang lebih stabil dan beretika. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan sistem dual banking system. Bank konvensional dapat membuka unit usaha syariah. C. Fase penguatan regulasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memperkuat dasar hukum operasional bank syariah. Pertumbuhan pesat. Muncul berbagai bank syariah dan UUS serta lembaga keuangan mikro syariah. Berikut D. Fase konsolidasi dan digitalisasi dari tahun 2021 sampai sekarang. Tahun 2021 menjadi tonggak sejarah dengan merger 3 bank syariah. BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia. Saat ini aset perbankan syariah mencapai lebih dari 800 triliun rupiah dengan pangsa pasar sekitar 7-8% dari total perbankan nasional. Tren menuju digitalisasi dan integrasi dengan sektor ekonomi halal menjadi fokus utama. Berikut prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam operasional bank syariah meliputi yang pertama, larangan riba. Bunga dianggap riba dan diganti dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, keadilan dan transparansi. Semua pihak mendapatkan haknya secara proporsional dan informasi disampaikan secara terbuka. Berikut yang ketiga, aktivitas halal.
hanya membiayai usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat, kemitraan. Bank dan nasabah adalah mitra kerjasama, bukan hubungan kreditur debitur seperti dalam bank konvensional. Produk dan akad dalam perbankan syariah. Yang pertama ada produk penghimpunan dana. Itu terdiri dari yang pertama wadiah atau titipan, yaitu tabungan dan giro syariah yang tidak memberikan bunga, tetapi bonus bersifat sukarela. Yang kedua ada mudharabah atau bagi hasil, yaitu simpanan di mana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Berikut yang kedua ada produk pembiayaan. Produk pembiayaan terdiri dari yang pertama ada murabahah atau jual beli dengan margin, yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi secara cicilan. Yang kedua ada musyarakah atau kerjasama modal, yaitu bank dan nasabah sama-sama menanam modal dan berbagi keuntungan. Yang ketiga ada ijarah atau sewa menyewa, yaitu bank menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa tertentu. Yang keempat ada istisna atau pembiayaan pesanan, yaitu digunakan untuk proyek manufaktur atau pembangunan. Dan yang kelima ada mudharabah atau bagi hasil, yaitu digunakan untuk pembiayaan usaha produktif. Berikut ada produk jasa, terdiri dari yang pertama ada wakalah atau perwakilan, misalnya dalam transaksi transfer dana. Dan yang kedua ada kafalah atau penjaminan, misalnya bank garansi. Dan yang ketiga hawalah atau alih utang, itu misalnya pengalihan tanggungan pembayaran. Berikut regulasi dan pengawasan. Lembaga yang berperan yang pertama otoritas jasa, mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen perbankan syariah. Dan yang kedua Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa terkait akad dan produk perbankan. Yang ketiga ada Dewan Pengawas Syariah, terdapat di setiap bank syariah, memastikan operasional bank sesuai prinsip Islam. Yang keempat, Bank Indonesia menyediakan kebijakan moneter dan sistem pembayaran syariah. Berikut peran perbankan syariah dalam ekonomi nasional. Yang pertama yaitu mendorong sektor real. Pembiayaan bank syariah berfokus pada aktivitas produktif, bukan spekulatif. Yang kedua, menopang UMKM. Banyaknya pembiayaan ditujukan ke sektor mikro dan kecil yang menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan, memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani bank konvensional. Dan yang keempat ada menumbuhkan ekonomi halal, menjadi pendukung utama ekosistem halal, termasuk industri makanan, pariwisata, dan fashion syariah. Berikut kita masuk pada tantangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama ada pangsa pasar masih rendah. Total aset syariah masih sekitar 8% dari keseluruhan industri perbankan, jauh di bawah potensi ideal di negara mayoritas muslim. Yang kedua ada literasi dan inklusi keuangan syariah rendah. Survei OJK menunjukkan literasi keuangan syariah baru sekitar 9%. Artinya, banyak masyarakat belum memahami manfaat dan mekanisme bank syariah. Yang ketiga, keterbatasan SDM berkualitas. Masih kurang tenaga profesional yang memahami aspek syariah dan keuangan modern sekaligus. Yang keempat, kurangnya inovasi produk. Produk syariah kadang dianggap sebagai duplikasi dari produk konvensional dengan nama berbeda, belum sepenuhnya inovatif. Dan yang kelima ada digitalisasi dan persaingan vintage. Banyak vintage konvensional yang menawarkan layanan cepat dan mudah. Sementara transformasi digital di bank syariah masih terbatas. Yang keenam, persepsi publik. Masih ada anggapan bahwa bank syariah hanya untuk umat Islam, padahal bersifat inklusif dan terbuka bagi siapapun. Berikut kita masuk pada peluang perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, potensi populasi muslim terbesar di dunia.
Indonesia memiliki lebih dari 230 juta umat muslim, menjadi pasar keuangan syariah terbesar di dunia. Yang kedua, dukungan kuat dari pemerintah dan OJK. Adanya Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia atau MEKSI untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia. Yang ketiga, merger Bank Syariah BUMN atau BSI, memperkuat struktur modal, meningkatkan kepercayaan dan efisiensi sistem operasional. Yang keempat, pertumbuhan fintech syariah. Munculnya perusahaan vintage berbasis syariah seperti Amanah, Investri Syariah, dan Alami Syariah membuka akses bagi masyarakat luas. Dan yang kelima, tren ekonomi halal global. Meningkatnya permintaan produk halal di berbagai sektor, makanan, wisata, fashion, dan keuangan mendukung sinergi antar industri. Dan yang keenam, digitalisasi dan generasi milenial. Generasi muda mulai tertarik dengan gaya hidup halal dan etis, membuka peluang besar bagi bank syariah berbasis digital. Berikut strategi pengembangan dan solusi. Yang pertama, peningkatan literasi dan edukasi syariah melalui kampanye nasional, kurikulum pendidikan, media sosial, dan pelatihan publik. Yang kedua, inovasi produk teknologi digital, pengembangan mobil banking syariah, layanan digital financing, dan integrasi dengan vintage halal. Yang ketiga, peningkatan SDM dan sertifikasi profesional, menyiapkan tenaga ahli ekonomi Islam kompeten di bidang keuangan dan teknologi. Yang keempat, sinergi antar lembaga, kolaborasi antara bank, pemerintah, pesantren, dan universitas dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Yang kelima, optimalisasi dana sosial Islam, integrasi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dengan pembiayaan produktif UMKM. Demikianlah pembahasan mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia beserta tantangan dan peluang yang dihadapinya. Dapat kita simpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peran penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti literasi masyarakat, digitalisasi, dan pangsa pasar yang terbatas, potensi perkembangannya sangat besar dengan dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Semoga perbankan syariah di Indonesia terus tumbuh, memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional dan menjadi pilar utama menuju ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.